Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimatus Zahro, salah satu mahasiswi manajemen, akan menjelaskan sedikit materi tentang manajemen keuangan. Jadi langsung saja, pengertian biaya modal sendiri adalah biaya yang secara real harus ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preference, saham biasa maupun laba yang ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi suatu perusahaan. Penentuan besarnya biaya modal dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Dari sisi investor, tinggi rendahnya record rate of return merupakan tingkat keuntungan, sedangkan dari sisi perusahaan yang menggunakan dana merupakan biaya modal yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan modal yang dibutuhkan. Biaya modal sendiri dapat dihitung berdasarkan biaya masing-masing sumber dana yang disebut biaya modal individual. Jadi biaya modal ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada biaya hutang, kemudian ada saham preference, dan yang terakhir ada biaya ekuitas saham biasa. Yang pertama tadi ada biaya hutang atau disebut dengan cost of debt, disingkat atau disimpulkan dengan KD. Jadi biaya hutang ini merupakan tingkat pengembalian untuk kreditor komponen biaya hutang atau biaya setelah pajak dari hutang baru. Jadi dirumuskan menjadi KDT sama dengan KD dikali dalam kurung 1 dikurangi T, di mana KD tersebut merupakan biaya modal setelah pajak yang berasal dari hutang, dan T sendiri merupakan tarif pajak marginal perusahaan, dan KD yaitu biaya modal yang berasal dari hutang. Selanjutnya, yang kedua ada saham preference, di mana saham preference ini merupakan tingkat pengembalian yang diperlukan investor atas saham preference perusahaan atau biasa disimbolkan dengan KPS. Dirumuskan menjadi KPS sama dengan DPS per PN sama dikali 100%, di mana KPS ini merupakan biaya modal saham preference dan DPS ini dividen saham preference, sementara PN ini merupakan harga yang diterima perusahaan setelah dikurangi dengan fiotasi. Yang ketiga yaitu biaya ekuitas saham biasa. Biaya ekuitas saham biasa merupakan biaya modal saham biasa yang merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa untuk investasi. Biaya modal saham biasa dapat mengalami peningkatan secara eksternal dengan menjual atau mengeluarkan saham biasa baru. Perusahaan pun dapat membagi laba setelah pajak yang diperoleh sebagai dividen, di mana meliputi yang pertama yaitu biaya laba yang ditahan, dan yang kedua merupakan biaya ekuitas saham biasa baru. Jadi untuk lebih mudahnya kita masuk saja dalam suatu contoh kasus, di mana sebuah perusahaan, sebut saja ini perusahaan XY, memiliki biaya hutang sebelum pajak sebesar 10%. Dan tingkat pajak yang berlaku saat itu adalah 15%. Kemudian disuruh menghitung, yang dicari adalah biaya hutang setelah pajak. Jadi kita masukkan dalam sebuah rumus yang diketahui, yaitu pertama ada biaya hutang disimbolkan dengan KD. Di sini diketahui 10% dan tarif pajaknya atau T 15%. Dimasukkan dalam rumus KDT sama dengan KD dikali 1 dikurangi T. Langsung saja dimasukkan angkanya, 10% dikali 1 dikurangi 15%. Jadi di sini saya mengubahnya dalam bentuk desimal, 10% diubah ke bentuk desimal menjadi 0,1, begitu juga dengan yang 15% diubah menjadi bentuk desimal menjadi 0,15%. Jadi kita selesaikan dulu yang dalam kurung, 1 dikurangi 0,15 sama dengan 0,85. 0,1 dikali 0,85 sama dengan 0,085 menjadi 85%. Jadi biaya hutang setelah pajak perusahaan tersebut adalah sebesar 85%.
Selanjutnya ada contoh kasus yang kedua, yaitu perusahaan menerbitkan saham preference 100 lembar di mana per lembarnya ini seharga 100.000 dengan bunga tetap 8% per tahun. Penjualan saham preference ini yaitu Rp 9 juta di mana per lembarnya seharga 90.000, dan kemudian yang dicari adalah biaya modal saham preference. Untuk menyelesaikannya, diketahui dividen saham preference tadi atau DPS-nya ada 100 lembar, di mana per lembarnya adalah 100.000 dikalikan menjadi 10 juta. Kemudian harga penjualan yang diterimanya atau PN 9 juta, di mana per lembarnya ini seharga 90.000 dan dengan bunga 8%. Langsung saja kita masukkan dalam rumus KPS atau modal saham preference-nya, yaitu DPS per PN dikali 100%. Kita masukkan angkanya, jadi ini kenapa dikalikan 8%, karena bunganya 8% ini untuk dividen saham preference. Jadi 8% dikali 10 juta dibagi 9 juta dikali 100%. 8% dikali 10 juta sama dengan 800.000 dibagi dengan 9 juta dan dikalikan 100%. Hasilnya menjadi 0,0889 dikali 100% sama dengan 8 dikali sama dengan 8,89%. Terima kasih.